Majelis Kreativiti Penuh Hikmah, Restart Hati. Alladzina kafaru, ya. Alladzina kafaru lahum adzabun syadidun. Ayat berapa? Ayat 7. Ayat 7 surah Fatir atau tafsiran halaman 357 baris 6 dari atas. Santri bacain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفما زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru, adapun orang-orang kafir yang kafir mereka, lahum terhadap mereka azabun, ada azab syadidun yang keras, walladzina, dan adapun orang-orang amanu yang beriman, wa amilu, dan mereka melakukan as-solihati terhadap kesolehan-kesolehan, lahum, maka terhadap mereka maghfiratun, ada ampunan, wa ajrun kabir, dan ada pahala besar, ay al-jannah, ya surga. Amin. Inilah ending dari penjelasan Allah berkait dengan keberadaan mereka orang-orang kafir, dan kemudian Allah mengingatkan agar kita hidup ini jangan seperti mereka, sehingga sampai Allah mengingatkan agar jangan sampai kita ini terjerumus, terbujuk, terperdaya baik dengan keberadaan harta, tahta maupun wanita, karena wanita bagian daripada dunia ya, yang mempesona dan bisa menggoda, itu sehingga sampai kemudian kemarin disebutkan bahwa inna kaidakunna, nanti suhunya godaannya wanita itu sangat dahsyat. Tapi kalau setan dhaifah, inna kaidash syaitani dhaifah, kalau godaannya setan itu lemah. Kalau bersatu setan sama wanita, wah udah ya. Maka beruntunglah kita tidak menghadapi hal itu gitu ya. Belum tentu gitu orang yang soleh itu bisa punya kemampuan. Jadi untungnya dia tidak ngadepin godaan gitu. Untungnya dia tidak menghadapi godaan. Sama dengan orang bisa lantang dengan koruptor. Koruptor disembelih aja, hukum mati, asetnya disita. Iya, dia bukan pejabat, dia bukan siapa-siapa. Coba kalau dia punya kedudukan, lebih ganas, ya enggak? Enggak tuh kita.
Maksudnya ini satu ilustrasi agar kita ini juga hati-hati gitu ya. Pada posisi kita yang tidak ada godaan, tidak ada yang memperdaya kita, ya kita aman kan. Nah, makanya kan orang bisa masuk surga karena tahan goda. Orang bisa masuk surga tahan goda. Kan umumnya orang masuk surga karena taat, ya kan? Karena kesolehan, karena dia ahli ibadah. Tapi satu amalan bisa menghindar dari perilaku maksiat di tengah-tengah pandangan mata kita bisa mengelak. Padahal ada kesempatan, kemudian ada kemauan, ada kemampuan, apalagi nggak ada tuntutan resiko. Dia tinggalkan, itu sudah jalan surga nganga itu kebuka. Jadi sekali lagi saya sampaikan, orang surga itu bukan orang taat saja. Orang yang bisa menghindar dari maksiat itu potensi surga. Sehingga surga itu bukan milik kita yang lagi pada ngaji, yang lagi orang-orang yang baik-baik ini ya. Mereka di luar sana juga bisa jadi tetap mereka mendapatkan rahmat Allah dengan keberadaan surga. Cuman kadang-kadang orang memandangnya kan salah lahiriahnya. Nah, maksudnya adalah ayat ini menutup endingnya yang rangkaian yang telah disebutkan kemarin. Dia pada akhirnya Allah berjelas adapun mereka orang-orang kafir itu mereka mendapatkan azab di neraka. Dan biasa Allah kalau menyebutkan mereka menyebutkan kita dan orang-orang yang beriman beramal soleh mendapatkan maghfirah dan pahala besar untuk mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa bersinggungan? Agar selalu ya penyebutan orang-orang kafir di bawahnya orang-orang beriman, agar kita ini tidak seperti mereka. Intinya kayak gitu. Agar kita ini tidak seperti mereka. Dan sebagai perbandingan juga, keseimbangan ketika Allah menceritakan azab orang kafir, kemudian tiba-tiba Allah menampakkan keberadaan orang beriman yang akan mendapatkan keindahan yang abadi insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam tadi hadza bayanuma, adapun ini adalah penjelasan satu keterangan atau perkara limwafiq lisyaitoni terhadap orang-orang, karena limwafiq lisyaitoni gitu, terhadap orang-orang nunnya dibuang karena mudah-mudah pilih, terhadap orang-orang yang menuruti hawanya setan, kemauannya setan. Wama, dan terhadap keterangan suatu limukhalafihi, terhadap limukhalifihi, terhadap orang-orang yang mengingkarinya, terhadap orang-orang yang mengingkarinya, limukhalafihi, dan terhadap orang yang mengingkarinya, nyanya setan. Kalau dalam keterangan Sawi wal makna, adapun artinya man kafara min awali zaman ila akhirih, yaitu orang yang kafir dari awal dulu zaman dulu ila akhir sampai terakhir, lalu adzabus syadid, mereka mendapatkan azab yang keras. Waman, dan orang amana yang beriman min awali zaman lahiri wal maghfirah wal ajrul kabir. Ya mau orang beriman zaman dulu mau beriman sekarang sama aja mendapatkan rahmat maghfirah masuk surga. Orang kafir zaman dulu sama orang zaman sekarang kan nanti juga sama aja. Wa nuzila, dan selanjutnya diturunkan ayat di bawah ini fi Abi Jahlin, berkaitan dengan di dalam kasusnya Abu Jahal, wahuri, dan lain-lainnya. Maksudnya lainnya selainnya apa? Maksudnya ya banyak orang-orang penentang Nabi ketika era itu. Makanya wahuri itu ay musyriki Makkah. Ay musyriki Makkah artinya orang-orang kafir Mekah. Kal As bin Wa'il, seperti As bin Wa'il, wal Aswad bin Muthalib, dan As bin Muthalib, wa Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Uqbah bin Abi Mu'aid, wa Darabihin, dan yang rekan-rekannya, maksudnya sepadannya.
Wa yu'ayyidu dan diperkuat hadal qaulu ini firman Allah maksudnya ya, ayatun oleh ayat minha darinya al ayat laisa alaika hudahum, laisa tidak ada alaika untukmu Nabi Muhammad hudahum otoritas memberikan hidayah kepada mereka. Wa minha dan juga darinya itu keterangan yang memperkuat ayat yang bakal dibaca diturunkan wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri, wala yahzunka dan janganlah bersedih hati dirimu alladzina terhadap orang-orang yusari'una yang mereka bercepat-cepat fil kufri dalam kekafiran. Wa minha dan darinya ayat yang memperkuat ayat yang bakal diturunkan wala allaka ba'sun nafsaka, wala allaka ba'sun nafsaka, wala allaka maka bisa jadi dirimu bahun membinasakan nafsaka terhadap dirimu ala asarim atas berpalingnya mereka illam yu'minu sekalipun mereka tidak beriman bihadzal hadis dengan ini berita tauhid asaba dengan bersedih dengan susah. Maksudnya bahwa ayat ini itu diperkuat dengan ayat yang lainnya. Wa ghairzalika dan selain itu. Wa bihadil ayati di dalam ini ayat adalah tasliyatun ada penenang penghibur lahu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kufri qaumihi atas kafiran kaumnya. Ini pertama ya, asbabun nuzul yang pertama berkaitan dengan para dedengkot orang kafir yang selalu menghalangi dakwah Nabi. Kemudian Nabi ini udah kayak frustasi ya. Kenapa sih Nabi segitunya? Karena tidak ada dalam detik menit siang pagi sore malam yang dipikirkan kecuali Nabi itu harisun, punya obsesi ambisi bil mu'minina kepada orang-orang beriman. Maksudnya penduduk bumi ini agar beriman semuanya, menerima dakwahnya Nabi. Makanya wama aksarun nasi walau kharasta bi mu'minin. Kalau tidak salah surah Yunus. Wama aksarun tidaklah kebanyakan penduduk bumi ini wama aksarun nasi walau kharasta bi mu'minin. Dan tidaklah kebanyakan penduduk bumi ini bimu'min maksudnya pada beriman walau harasta sekalipun dirimu berambisi dan berobsesi. Makanya ada ayat laisa alaika hudahum, tidaklah otoritas dirimu wahai Muhammad SAW mempunyai kemampuan memberikan hidayah, hidayah kepada mereka. Kenapa? Karena penting ya, penting orang kan apa saja kalau sudah manusia biasa punya obsesi dan ambisi kan kepinginnya. Nah, obsesi dan ambisinya Nabi itu kepinginnya semua penduduk bumi pada percaya, pada menuhankan Allah. Ini loh yang bikin mama stresnya Nabi, sehingga turunlah ayat-ayat tasliyah. Tasliyah itu alat untuk menenangkan, gitu, calling down, melapangkan hati jiwa. Nah, ini asbabun nuzul yang pertama. Yang kedua adalah wakilah hadil ayat di ayatumah. Wakilah dan disebutkan hadil ayatu adapun ini ayat nuzilah diturunkan fil khawarij. Ini yang menarik adalah tadi belum selesai ya. Wa minha fala allaka bi nafsika la salim la yun bihadzal hadis apa wa radaulah. Wakilah dan dikatakan hadil ayatu ini ayat nuzilah diturunkan fil khawarij berkaitan dengan kasusnya orang-orang khawarij, orang-orang zaman dulu ya, orang khawarij alladzina harifuna ta'wilal kitab, yang mereka merubah takwilnya Quran was sunnati dan sunnah hadis, wa yastahilluna dan mereka menghalalkan bidzalika dengan itu semua dima al muslimina terhadap darah-darahnya umat Islam wa ahli dan keberadaannya umat Islam. Maksudnya gini, ini kan ayat yang kalau tidak salah dibuang apa ya sama orang Wahabi. Bukan ayat yang tafsirnya ya. Maksudnya gini, ternyata ada ayat
yang menyebut-nyebut berkaitan dengan orang Khawarij. Khawarij itu nanti biar pola pikir ya, biar kita nggak pola pikirnya Khawarij. Mungkin kita bukan Khawarij, tapi bisa jadi kita ini seperti pola pikirnya, gayanya seperti orang Khawarij. Jadi Khawarij itu jamak dari Kharij. Kharij itu keluar, orang keluar. Khawarij orang-orang yang keluar. Dan ini sudah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maaf ya, dengan jenggot yang dengan apa ini jidat yang kayak saya nih, jidatnya ada hitam-hitam dikit ya. Ini tanda Khawarij ya. Gak apa-apa, daripada nyontoh yang lain gitu. Saya tadi mau menyebutin jenggot panjang, ntar serem juga, enggak saya nyebutin di situ. Nabi pernah menyebutin. Jadi dia itu ahli Quran. Dia itu pada hafal Quran. Kalau sujud, santri tahu kan sujudnya saya kan kalau santri. Kalau sujud kan suka berjam-jam, gitu ya. Kecuali kalau komat baru ngangkat kan di setiap sholat sunnah, ya kan? Iya nggak santri? Ya. Maksudnya ini Khawarij itu begitu, gitu ya. Khawarij itu, wah Pak Aris gayanya gaya Khawarij itu ya, sehingga ada hitam-hitam dikit lah, gitu ya. Dikit. Ada yang lebih canggih lagi, gitu. Mana saya cek tuh. Oh nggak ada. Oh tetap itu peci ya. Orang-orang Khawarij itu sujudnya luar biasa. Qurannya luar biasa, Qurannya. Orang Khawarij. Tapi apa yang di otak mereka, asal beda pendapat, halal darahnya. Asal beda pendapat, halal darahnya. Itu yang serem banget. Makanya ketika beda pendapat dengan Sayyidina Ali, itu kan pengikut Sayyidina Ali. Kemudian ketika Sayyidina Ali berdamai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk tidak mengangkat senjata, ini orang-orang yang militan, yang hafal Quran, yang ahli sujud, seketika itu memperkenalkan dirinya. Kami keluar, makanya dia keluar dari barisan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali darahnya halal, segitunya. Memang problem juga ya. Ada pengikut yang militan Sayyidina Ali, muncullah itu Syiah, ya kan? Di tengah-tengah itu baru ketemu ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada saja satu problem ketika satu tragedi sejarah muncul. Ada saja korban-korban tragedi dari sebuah peradaban sejarah gitu. Ini kan menarik, pengikut Sayyidina Ali nih, militan, maunya perang. Tiba-tiba Sayyidina Ali damai, mengangkat Quran di atas tombak sebagai damai gencatan senjata. Break, kita untuk berunding. Mereka ini pengikut Sayyidina Ali yang militan, cinta mati kepada Sayyidina Ali, nggak mau pokoknya. Saking nggak maunya perang memerangi Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah kata buat itu kelompok pemberontak. Orang khalifah yang sah adalah Sayyidina Ali. Kenapa tiba-tiba ada kekuasaan di luar khalifah? Ada khalifah di luar Sayyidina Ali. Maka kemudian wajib diperangi dan wajib dibunuh. Memerangi kan membunuh. Tiba-tiba kemudian berbalik dari pengikut Sayyidina Ali yang cinta mati menjadi menghalalkan darahnya Sayyidina Ali gara-gara tidak pas, tidak sesuai dengan pendapatnya dan berbeda pendapat dengan Sayyidina Ali. Masya Allah, luar biasa itu ya. Bayangkan tiba-tiba muncul kayak gitu. Nah inilah awal sejarah yang kelam munculnya Khawarij. Tapi sehingga ada ayat yang cikal bakal Khawarijnya sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ada nggak kalau berbeda pendapat tiba-tiba kemudian darahnya halal, boleh dibunuh? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Tapi jalannya nggak ada, masa terjalan nggak ada gitu. Intinya sekalipun mereka tidak memperlakukan Khawarij, tapi jangan sampai otaknya kayak gitu. Otaknya itu pokoknya asal beda pendapat, urusan partai, pokoknya halal darahnya. Ya, padahal itu kepentingan politik gitu ya. Allah, kalau Zionis satu Israel kan memang begitu, kerjaannya membantai, membunuh. Karena sudah diabadikan oleh Allah, wayaqtulunal anbiya bil ghairi haq. Mereka itu hobinya membunuh, nabi-nabi aja dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ulama-ulama pengikut Nabi dibantai, itu udah biasa. Orang kalau nggak sesuai dengan keinginannya orang Israel, habis nabinya saja dibantai. Apalagi yang bukan nabi, itu kan udah wajar. Tapi ini ada yang
menganggap dirinya beriman, meyakini dalam kebaikan, tapi membunuh. Ini yang mengerikan sekali. Ya, makanya kan di sini wastahilluna bidzalika dima'al muslimina, dan mereka menghalalkan darahnya orang umat Islam, kemudian merubah Quran, takwil-takwilnya Quran, dan kemudian merubah makna-makna hadis. Ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka humul kadzibuna adalah orang-orang yang pendusta. Wastahwadha alaihimus syaitanu dan telah menguasai alam atas mereka asyaitun syaitan. Mereka telah dikuasai oleh setan. Fangsahum maka kemudian melalaikan mereka terhadap mereka zikrullah, ingat kepada Allah. Ulaika mereka adalah hizbus syaitan, mereka pasukannya setan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ya tidak terjadi pada pikiran kita. Tapi ada yang tiga, wakil nuzilat fil yahudi wan nasara, yaitu diturunkan berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi Nasrani menganggap dirinya benar, gitu ya, dirinya benar dalam kebaikan, tapi mereka sebenarnya sudah sesat dalam akidahnya gitu. Tapi mereka meyakini benar. Makanya ada ayat menarik, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina, ada orang-orang dhalla yang sudah jelas-jelas dhalla, sesat, ngawur, dia itu ngawur. Alladzina sa'yuhum, kehidupannya mereka di dunia, fil hayatid, dalam kehidupan dunia. Wahum, adapun mereka yahsabuna, mereka mengira, mereka meyakini, mereka menduga, yahsabuna sun'a, mereka dalam perilaku yang baik. Ini yang menjadi problem kan. Makanya coba nih kalau ngobrol ya, maaf ya, ngobrol sama teman saudara kita yang non muslim, emang mereka kalau kata kita kan mereka keblinger sesat, ya enggak? Mereka punya keyakinan sama dengan keyakinan kita. Justru kita ini yang menjadi domba-domba hilang, domba sesat. Domba-domba sesat. Maka perlu dikembalikan dombanya gitu. Jadi itu contoh gitu ya, contoh mindset gitu ya, sebuah pemikiran. Nah, itu kan mereka orang kafir, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita ini dalam berlaku bejat, ya, berlaku jahat, berlaku maksiat, berlaku keblinger, berlaku sesat, berlaku dosa, tapi kemudian enjoy seakan-akan kita ini dalam kebaikan berlakunya. Nah, kita berlindung kepada Allah, Allah terhindarkan dari pola pikir yang demikian. Nah, ini ayatnya, afaman zuyyina lahu su'amalihi wa ra'ahu hasana. Afaman apakah ada orang zuyyina yang dihiasi lau padanya amali oleh jeleknya amal perilakunya, bitamwihi, dengan menyepuhnya atau memolesnya atau membaguskannya. Jadi gini, contoh misalnya ini barang busuk, barang jelek, tapi disepuh, tambah ini ya, disepuh, dibikin aksesoris, seakan-akan ini barang cakep, padahal ini barang busuk. Itu loh maksudnya ya. Adakah orang yang model kayak gitu? Fara'ahu, maka kemudian ia melihat pada dirinya, pada amalnya, maksudnya hasanan, dengan kebaikan, padahal tidaklah mereka baik. Yang pertama, asbabunuzulnya bisa juga itu karena diturunkan berkaitan dengan Abu Jahal dan kawan-kawan, dianggapnya dirinya baik. Yang kedua, diturunkan berkaitan dengan pola pikirnya orang-orang Khawarij yang mudah membantai saudaranya dengan kata-kata kafir, sesat. Nah, itu ya. Atau bisa jadi diturunkan berkaitan dengan keberadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap dirinya benar. Makanya jangan dikira itu membunuh, membantai, itu punya keyakinan, doktrin bahwa
kan gini, nahnu ahibba'u, kata mereka nih ya, di dalam Quran kan gitu. Kami ini kesayangannya Allah. Apa saja yang kami lakukan itu nggak ada masalah karena kami sudah menjadi kesayangannya Allah, kekasihnya Allah. Kami ini itu keyakinan mereka. Dan siapa saja di permukaan bumi ini yang menghalang-halangi keberadaan kami, kelompok kami maksudnya Zionis Yahudi Israel, maka darahnya kalau di sama umat Islam kan darah halal. Dari mereka itu membunuh itu halal. Kenapa? Karena Hamas dalam keyakinannya Zionis Yahudi adalah ibarat kayak kita kan terorisnya Palestina ya Hamas itu, makanya dihabisin, dibombardir, mau korbannya anak-anak, perempuan nggak ada masalah segitunya ya. Nah, nanti dilanjutin pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin nafasin adadama wasyi'ahu ilmullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa